Ternyata Marc Marquez menelepon Dani Pedrosa sebelum memutuskan keluar dari tim pabrikan Honda MotoGP. Marc Marquez menelepon Pedrosa sesaat setelah race MotoGP seri Jepang di sirkuit Motegi. Menjadi menarik karena Marquez dan Pedrosa lama bekerja sama sebagai rekan satu tim di Repsol Honda, dan telepon rahasia ini dilakukan pada momen krusial Marquez yang memutuskan untuk pisah bersama Repsol Honda. Marquez mengaku menelepon Pedrosa untuk meminta masukan sebagai sesama pembalap. Di lain sisi, Dani Pedrosa juga ikut menuturkan apa saja yang dibicarakannya dalam telepon rahasia bersama Marquez itu. Menurut Pedrosa, pada saat itu Marquez meminta pandangannya untuk situasi yang sedang dihadapi saat ingin memutuskan hengkang dari Honda. Marquez sendiri mengaku kalau masukan dari Pedrosa sangat membantunya dalam situasi sulit itu. Sempat dikhawatirkan bakal diadakan akhirnya ajang balap La 100 km Day Campioni dipastikan jadi digelar. La 100 km Day Campioni yang digelar di fasilitas trek Valentino Rossi ini akan digelar pada akhir pekan 12 hingga 13 Januari 2024 mendatang. Jika melihat tanggalnya, jelas La 100 km Day Campioni edisi ke-9 ini berbeda dengan edisi sebelumnya yang lebih sering diadakan pada akhir tahun. Dalam entry list yang sudah dirilis, balapan ini akan menghadirkan seluruh anggota resmi VR46 Riders Academy. Dari mulai sang guru Valentino Rossi, lalu Luca Marini, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Celestino Vietti, Marco Bezzecchi, serta Andrea Migno. Selain itu juga hadir beberapa pembalap yang pernah masuk sebagai anggota akademi, misalnya Alberto Sura, Elia Bartolini, ataupun Denis Foggia. Sayang sekali, selain anggota akademi pembalap MotoGP yang ikut 100 km Day Campioni, hanya menghadirkan segelintir pembalap kelas Premier MotoGP saja. Misalnya saja rookie MotoGP 2024 Pedro Acosta, serta Fabio Di Giannantonio yang merupakan anggota baru VR46 Racing Team. Selain itu, ada beberapa mantan pembalap MotoGP yang kini berada di World Superbike seperti Danilo Petrucci, Remy Gardner, dan Tito Rabat. Kendati demikian, balapan La 100 km Day Campioni ini dipastikan akan tetap seru karena banyak penggemar yang sudah menantikannya. Usai juara MotoGP 2023, Pecco Bagnaia berjanji kembali juara pada musim ini. Itu berarti Bagnaia ingin juara MotoGP untuk kali ketiga secara beruntun. Dengan juara 3 kali beruntun, Bagnaia bisa sejajar dengan sejumlah legenda MotoGP seperti Giacomo Agostini, Geoff Duke, John Surtees, hingga gurunya Valentino Rossi yang pernah 3 kali juara berturut-turut di MotoGP. Akan tetapi hasrat Bagnaia juara MotoGP 3 kali beruntun menurut Dovizioso bakal berat. Mantan pembalap Ducati itu menuturkan sejumlah tantangan bakal dihadapi jebolan VR46 Academy tersebut pada musim ini. Dovizioso menyebut pembalap yang pada musim lalu memakai motor Ducati akan jadi lawan pertama Bagnaia. Pada musim lalu, Jorge Martin jadi pesaing utama Bagnaia dalam perebutan gelar juara. Pembalap yang pada musim lalu pakai Ducati diprediksi bakal lebih cepat pada musim ini. Selain itu, ada kedatangan Marc Marquez di Ducati yang akan menjadi ancaman lain. Kemampuan Bagnaia dalam tampil tenang di tengah tekanan disebut bakal kembali terjadi pada musim ini. Dovizioso memuji tinggi kualitas Bagnaia yang bisa keluar dari tekanan pada momen yang sulit. Yamaha benar-benar masih jadi tim sebatawayang pada MotoGP 2024. Tim pabrikan berlogo Garputala itu merupakan satu-satunya tim yang tidak punya tim satelit. Selain tak punya mitra satelit, Yamaha pun masih jadi satu-satunya tim yang menggunakan mesin 4 silinder segaris di saat semua pabrikan kompetitor telah berganti ke mesin V4. Fakta tersebut mempertegas bahwa selama MotoGP 2023 bergulir, kemenangan diraih oleh semua tim yang menggunakan mesin V4. Berbagai rumor pun mulai muncul terkait kemungkinan niat Yamaha untuk ganti mesin ke V4 masa kini.
Tentang rumor ini, bos Ducati Gigi Dall'Igna menanggapinya dengan bijak. Insinyur asal Italia itu mengatakan bahwa V4 memang sekarang ini menjadi mesin yang paling cocok untuk kompetisi MotoGP. Tetapi ia juga tidak mengabaikan bahwa mesin 4 silinder segaris pun masih bisa meraih kemenangan merujuk pada apa yang Yamaha capai saat Quartararo menjadi juara dunia 2021. Dall'Igna tidak ingin terlalu mendewakan V4. Bagi dia, mesin inline 4 tetap punya kelebihan dan kekurangannya sendiri pun dengan V4. Untuk kasus Yamaha, Dall'Igna yakin bahwa mereka masih tetap bisa mengandalkan mesin 4 silinder segaris. Hanya saja butuh penyesuaian yang tepat dan pengaturan yang presisi untuk mendapatkan konfigurasi terbaik di lintasan. Benang merah dari pendapat Dall'Igna soal nasib Yamaha adalah karena mereka masih belum memaksimalkan konsep yang digunakan dengan maksimal. Sebab itu hasilnya juga masih kalah. Tahun baru lazimnya identik dengan launching skuad MotoGP 2024. Sampai saat ini sudah lebih dari 3 skuad MotoGP umumkan kapan perkenalan pasukan barunya. Apalagi seluruh skuad MotoGP dan pembalap sudah langsung persiapan tes pramusim MotoGP 2024 Malaysia di sirkuit Sepang Februari mendatang. Diawali dari shakedown tes 1 hingga 3 Februari di mana tes rider pabrikan dan pembalap rookie dan pembalap reguler Yamaha dan Honda pabrikan langsung melakukan uji coba. Berlanjut dengan tes pramusim MotoGP 2024 Malaysia 6 hingga 8 Februari hingga kemudian berlanjut ke tes pramusim MotoGP 2024 Qatar di sirkuit Losail 19 hingga 20 Februari. Hingga ronde perdana MotoGP 2024 berlangsung di sirkuit Losail Qatar 10 Maret. Dengan asumsi deretan jadwal persiapan hingga ronde pertama MotoGP padat merayap di awal Februari hingga awal Maret 2024. Konsekuensinya, skuad MotoGP punya jadwal peluncuran pasukan barunya di akhir Januari 2024. Seperti yang dilakukan Gresini Racing yang berlangsung di 20 Januari, kemudian Ducati Lenovo Team 21 hingga 23 Januari. Lantas skuad MotoGP milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team memperkenalkan pasukannya di 24 Januari. Serta tak ketinggalan Trackhouse Racing Aprilia yang menggantikan Crypto Data RNF Racing menggelar launchingnya 26 Januari. Sementara skuad MotoGP yang lain masih menunggu jadwal peluncuran skuad MotoGP 2024 kapan.